Tapi Nabi, tapi Hai, jumpa lagi bersama Robi di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang tema hipnosis. Namun sebelumnya saya pribadi mohon maaf karena beberapa minggu ini, ya hampir 1 bulan ya, 1 bulan saya tidak pernah mengupload video. Bukan karena tidak punya ide, tetapi banyak ide, namun saya harus mengurusi hal-hal yang sangat penting bagi saya bersama tim saya, karena ada kegiatan lain yang menurut saya sungguh menyita waktu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hipnosis. Nah, kali lalu mungkin teman-teman masih ingat, pernah saya bersama dengan klien kita, dan ia juga kita beri sugesti untuk bernyanyi dengan bagus. Dan mantap. Tapi ada yang lebih menarik lagi nih guys. Kita akan coba meminta testimoni atau kesaksian dari klien kita ini, teman kita ini, gimana sih ia merasakan hipnosis itu sendiri. Nah, karena beliau mau berbagi dengan kita, saya undang ke studio saya. Tapi ngomong-ngomong belum datang nih, saya coba cek dulu apakah WA-nya udah masuk nih. Ya janjinya sih jam sekian, jam-jam gini, tetapi kok nggak datang nih. Oh ya, sudah masuk. WA-nya sudah ada, sudah di OTW. Kita tunggu aja sambil main musik dulu nih. Oh, sudah ada. Oh ya, ini dia. Oke, selamat datang. Selamat datang. Ini harusnya tadi salam ini ya, karena kita masih COVID ya. Oke. Jadi guys, ini adalah Desli sudah bersama dengan saya di sini. Beliau ini pernah menjadi juga klien saya, dan ia akan bercerita. Kebetulan kemarin beliau ini mengikuti tes untuk masuk perguruan tinggi negeri, dan ternyata beliau lulus. Dan ini kita akan mendengarkan kisahnya seperti apa, gimana perjuangannya, dan seperti apa hipnosis itu yang difikirkan selama ini. Ya, gimana? Kebetulan kan baru selesai ujian dan lulus ya. Ini rasanya mendapatkan berita dari website bahwa kamu terpilih jadi salah satu. Awalnya tuh deg-degan karena pengumumannya kan tanggal 8 April kemarin, jam 1. Jadi server pada sibuk, kok aku nggak bisa masuk, sempat gitu pikiran. Tiba waktu udah masukin nomor pendaftaran dan semua syarat-syarat, dapat itu warna hijau. Dapat warna hijau guys. Jadi itu bertanda hijau berarti lanjut. Beliau ini karena pencinta musik juga, vokalnya bolehlah. Mudah-mudahan di tingkat selanjutnya Desli akan semakin terasa, tertata, dan semakin mantap untuk menjejaki entah nanti menjadi pengajar vokal atau menjadi artis. Pokoknya beliau ini sungguh luar biasa. Nah, sebelum kamu mengikuti tes-tes sebelumnya, kamu kan mengikuti beberapa tahap terapi. Menurut Desli, bagaimana sih terapi menurut kamu ini, hipnosis? Ya, pertama kali aku tahu itu hipnosis dari beliau, dan aku sempat berpikir kalau hipnosis ini berhubungan dengan dunia hitam gitu. Mistis ya? Ya, mistis. Sempat takut juga kan, tapi dikasih penjelasan kalau hipnosis ini berbeda dengan yang lain. Hipnosis ini
di dalamnya itu ada kita diberi sugesti dan kita dikasih semangat gitu, dan dalam jiwa kita berkata iya aku bisa, seperti itu. Jadi selama tahap pertama aku pernah dihipnosis, setelah dihipnosis itu ada perubahan gitu dalam diriku ya, karena aku orangnya bisa dibilang sibuk, banyak kerjaan, terus sekolah juga, terus sempat kan pernah ikut lomba-lomba gitu, jadi ketinggalan pelajaran. Nah sejak dapat hipnosis gitu kayak ada semangat yang lebih gitu, pengen meskipun aku nggak ada waktu untuk belajar, tapi waktu masuk sekolah aku benar-benar ikut belajar, terus pengen dapat sesuatu gitu meskipun aku ketinggalan pelajaran gitu. Jadi ada manfaatnya ya, artinya bahwa terasa pada saat belajar, terasa juga saat penat. Tapi pada umumnya kita harus tahu bahwa kadang-kadang kita terlalu stres, sibuk, tugas banyak numpuk, dan banyak hal-hal yang masuk ke dalam memori otak kita. Nah, kita akan berbicara nanti tentang alam bawah sadar ya. Alam bawah sadar itu ibarat gunung es ya guys. Yang muncul di atas itu hanya sedikit, tetapi di bawah itu sebenarnya lebih luas. Nah, itulah memori-memori yang kita simpan. Nah, kalau kita tidak berdamai dengan hal itu, kita tidak bisa memasuki dalam hal itu, tidak bisa dibantu oleh seorang pakarnya atau terapis untuk membantu kita keluar dari situasi itu. Kadang-kadang ada dua hal. Kita akan menyendiri, merasa gagal, dan tidak mau maju. Tetapi kalau mau berhasil, bahwa kita akan membuka diri, menerima diri apa adanya, dan mengakui segala kelemahan dan kelebihan kita, maka disitulah kita semakin berkembang. Nah, nyata bagi teman kita, Destri, bahwa selama dalam proses terapi ini ia mengalami hal-hal yang sangat berarti, perubahan drastis dari malas belajar, malas tampil di depan, ragu-ragu atau grogi, kurang percaya diri, minder ya. Dan ketika kita beri motivasi, dorongan, sugesti yang lebih lagi, maka efeknya akan luar biasa. Nah, selain itu Destri, ada pengalaman kamu mengenai hipnosis ini? Apa pengalaman teman-teman kamu atau apa kata orang tentang hipnosis menurut kamu? Sempat sih aku kirim video sama teman-teman, ini beneran kau kena ini katanya gitu kan. Mereka nggak percaya gitu, kok bisa? Terus aku kasih penjelasan sama orang itu, kalau sebenarnya waktu di hipnosis itu kita sadar, tapi ada hal yang membuat kita melakukan apa yang dikatakan oleh si terapis ya. Iya, yang terapi kita itu. Ya, menganggap suatu kebenaran yang sahih ya, betul. Nah, guys, di sini kita harus katakan bahwa sebenarnya kita menyimpan begitu banyak memori di dalam berangkas pikiran kita. Namun kadang-kadang kita sulit untuk mengungkapkannya. Mengungkapkannya artinya begini, kita langsung di-catch oleh perasaan kita sendiri ketika kita mau mengungkapkannya. Gini loh, ketika saya punya cita-cita ingin menjadi poluan, pengen jadi orang kaya, orang sukses. Tapi saya kan orang miskin, tak mampu punya uang, saya tidak bisa seperti ini. Nah, kalau itu negasinya seperti itu, maka kita sendiri yang menghipno diri sendiri sehingga kita gagal. Tetapi kalau ada orang membantu kita, apa yang ada di dalam pikiran kita dan dibantu, dimediasikan oleh orang yang bisa di dalam hal ini, maka rasa percaya diri kita itu semakin kuat, keyakinan itu semakin besar, dan kita tanpa ragu-ragu untuk melakukan yang luar biasa. Pikiran kita semakin terbuka dan kita berani untuk mengatakan, ya saya mampu dan terus berjuang. Ya, saya lihat waktu pertama Destri ini datang bahwa dia bercerita dia berhasil lulus di perguruan tinggi melalui jalur undangan. Nah,
di sekolah saya sendiri hanya satu loh orang yang mengikuti jalur undangan, dan nanti kemungkinan orang itu akan mengikuti jalur mandiri, jalur apa lagi? Ada SBMPTN. SBMPTN-nya lagi. Ya mau bagaimana lagi? Barangkali hanya mungkin kebetulan berpihak sama teman kita, klien kita ini Despri, tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu suatu pencapaian. Maka segala sesuatunya itu tidak diraih dengan mudah guys, tetapi harus dengan usaha, doa dan betul-betul ada orang yang support. Fokus dan support dari orang-orang yang dianggap memberikan hal yang positif. Nah, itu yang kita bahas, bahwa ternyata luar biasa apa yang ada dalam diri kita olah dengan baik, ya, maka akan memberikan efek yang luar biasa. Nah, Destri ngomong-ngomong ngambil jurusan apa ini? Jurusan etnomusikologi. Beliau ini ngambil jurusan etnomusikologi, ya. Jadi nanti dia sembari menyanyi dia akan berkolaborasi dengan musik-musik yang etnis. Ya, ini tentu juga memberikan hal yang baru. Mudah-mudahan ke depan perjalanan Despri untuk meraih cita-citanya sungguh berjalan mulus, sukses, dan juga didukung oleh keluarga-keluarga tercinta. Ingat saja bahwa teman-teman juga bisa memberikan support kepada Despri. Oh ya, Despri juga punya YouTube. Beliau juga kadang-kadang cover lagu, ya, mungkin saya akan taruh linknya, dan juga IG-nya juga ya. IG-nya kalau teman-teman punya itu apa IG-nya sih? Destriwati.limbong. @destriwati.limbong ya. Nanti guys kunjungin juga saya ya, @probidati. Nah, barangkali dari Despri ada yang mau disampaikan nih, kebetulan nih kita masih di jalur yang sama. Iya, buat teman-teman sekalian yang mau dapat motivasi atau hipnoterapi, begitu boleh menghubungi channel ini. Dan jangan takut untuk dihipnosis. Hipnosis ini berbeda dengan dunia hitam. Hipnosis ini membuat kita lebih semangat, membuat kita lebih banyak untuk berkarya dan lebih percaya diri. Ya, saya kira bincang-bincang pagi ini demikian saja dulu, jangan terlalu lama karena saya akan nanti membuat video-video yang lain, terutama juga bersama dengan beliau ini. Ya, yang jelas kita berkarya dan ingin kita mengatakan bahwa tetap stay at home karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Jujur saja banyak karya, banyak kegiatan outdoor kami harus batalin karena demi kebaikan bersama dan juga demi kebaikan diri kita sendiri, masyarakat, dan dimanapun berada. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa terus berlangganan, like, share, komen, dan subscribe channel Robi ini. Semoga menjadi hal pertemanan baru ya, pertemanan baru di dalam hal pengetahuan seputar hipnosis juga, dan hal vlogging, hal pengetahuan kerohanian juga yang sempat saya upload, itu bagian dari diri saya. Dan semoga teman-teman baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, terima kasih sudah mendukung channel saya ini. Mudah-mudahan tetap kita menjadi satu walaupun kita saling berjauh-jauhan karena COVID-19. Oke, Des, terima kasih banyak ya. Des sudah datang di studio saya. Mudah-mudahan kita saling mendukung. Desi sukses di kemudian hari. Amin. Dan menjadi seorang musisian dan seorang yang luar biasa. Baik, saya Probidake. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dan kita say selamat, bye.